Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Idhahul Mahajjah. Kita akan baca pada kesempatan siang hari ini pada halaman yang ke-50. Bab Daf'u Syubuhat bis Sunan. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا صوت خارجي ولا داخلي؟ داخل. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. باب دفع الشبهات بالسنن. Bab yang menjelaskan tentang menolak subhat atau kerancuan berfikir di dalam masalah agama bisunan, yakni dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 33, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil bimathalin illa ji'naka bil haqqi, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan yang lebih baik penjelasannya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang musyrik membuat sesuatu yang ganjil merupakan perumpamaan atau permintaan yang aneh seperti misalnya usulan-usulan mereka untuk didatangkan hal-hal yang di luar kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, melainkan kami akan mendatangkan kepadamu jawaban yang benar dan jawaban yang bisa menghadapi tantangan tersebut. Wa ahsana tafsira, yang penjelasannya lebih baik dari apa yang mereka bawa. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa setiap subhat sudah ada jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya subhat yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah subhat dari berbagai kalangan. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang kafir, ya, menghadapi orang-orang kafir yang latar belakang mereka juga berbeda-beda. Ada di antara mereka yang penyair, ada di antara mereka yang
pengusaha, ya, ada di antara mereka yang ahli perang, ada di antara mereka yang sudah mempelajari kitab-kitab atau sumber-sumber selain dari al-Islam dan seterusnya. Maka orang kafir yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi ala ikhtilafi asnafihim. Yani macam-macam mereka itu. Ada yang ateis, ya. Ada yang penyembah berhala, ya. Ada ahli kitab, ada ahli tentang alam sekitar mereka, ya. Ada juga penyembah bintang, ya. Jadi yang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bermacam-macam, ya. Kalau ada subhat, yes, berarti sudah mewakili dari berbagai pihak. Seperti subhat yang dilontarkan orang-orang kafir pada hari ini, ya. Apalagi kita hidup di zaman yang sangat mungkin orang untuk berbicara apapun, ya, dari manapun dan kapanpun, ya. Sudah nggak ada lagi misalnya standar, ya, ilmiah yang kemudian merasa sebagai ukuran untuk dia menyampaikan sesuatu. Dia abaikannya standar sopan santun, adab, ya. Dia abaikannya bahkan sopan santun atau adab terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, ya. Jadi orang boleh berbicara apa saja dan semakin deras subhat, ya. Maka kita juga bisa saksikan, ya, sekedar menyampaikan tentang fenomena orang, ya, ketika kita kedatangan atau Indonesia kedatangan misalnya tokoh yang cukup mumpuni, ya, dalam masalah kristologi misalnya seperti Zakir Naik misalnya, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya benar-benar dari berbagai kalangan, ya, baik dari muslimin ataupun non muslimin. Yang dari muslimin saja karena mungkin didorong oleh ketidaktahuan atau bahkan didorong oleh latar belakang keilmuan, ya, macam-macam sekali pertanyaannya. Ya. Juga dari selain kaum muslimin yang bisa jadi itu adalah merupakan subhat, ya. Orang banyak berbicara tentang syariat, ya. Nah, Ibnul Arabi menjelaskan bahwasanya ragam manusia di dalam memberikan subuhat sebenarnya sudah terwakili secara umum, ya, di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi seluruh kalangan tersebut, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melainkan wahyu, dan wahyu tersebut adalah pemutus dari segala subhat itu, ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, Al-Quran yang mudah difahami, ya, namun cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan itu, ya. Dalam Al-Awasim min Al-Qawasim, Ibn Al-Arabi menyebutkan, fahuwa qad anzala kitabahu ala nabiyhi nuran muhkaman hudan wa tibyanan lam yakun rumuzan wala kinayah amma la yatawassalu aw yatawassalu bihi ilaihi sami'uhu wala ya'lamuhu mukhatibuh.
Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan sebagai rumus-rumus yang susah, ya. Tidak juga kinayah-kinayah yang tidak dimengerti oleh pendengarnya, ya, oleh lawan bicaranya. Nabi SAW selama 10 atau 13 atau bahkan 15 tahun melakukan mujadalah terhadap orang-orang kufar, ya. Jami' al-kafara, di seluruh orang-orang kafir dari berbagai asnaf, ya. Apa yang dipakai oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah ayatun Qur'aniyah. Ini ayat-ayat Al-Quran. Jadi siapa saja dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu. Ya. Kemudian dalam bab ini disebutkan, ya, ada orang-orang yang kemudian terhadap Al-Quran, ya, memberikan takwil sendiri, ya, atau memasukkan subhat. Seandainya mereka itu dihadapi dengan ayat-ayat Al-Quran oleh para ulama, ya sudah selesai sebenarnya. Jadi tidak ada subhat itu, ya. Makanya dikatakan di dalam hadis, ya, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas, ya. Ada umur yakni perkara-perkara, ya, yang mustabihat, banyak orang nggak tahu tapi ulama tahu, ya. Ar-rasikhuna fil ilmi tahu, ya. Apa yang merupakan iskal untuk kita, untuk thalabatul ilm, buat ulama, ya wadih, ya, jelas, ya. Baik. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini mengatakan, innahu sayati nasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Ya. Sesungguhnya nanti akan datang suatu masa di mana manusia mendebat kalian, yakni mendebat kaum muslimin, ya, mendebat orang-orang yang mutamassikin bi dinil Islam. Mendebatnya bisyuwatil Quran. Kadang-kadang orang non-Islam mempelajari Quran tapi, ya, mencoba untuk membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri, ya, yang tidak memahami, ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, fakhudhuhum bis sunan, ya. Jadi melawan mereka ini adalah dengan as-sunan, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Ya. Para pemilik atau para ulama yang mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ashabus sunan, ya, mereka ini a'lam bi kitabillah, lebih faham tentang kitab Allah. Dan di sini ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara Alkitab was Sunnah. Bahkan kemarin Dr. Ashraf dalam daurah menyebutkan, ya, beliau mempunyai sebuah tulisan, ya, yang intinya menyatakan mana yang lebih membutuhkan, Al-Quran terhadap Sunnah atau Sunnah terhadap Al-Quran. Ya. Tentu maksudnya di sini bukan membandingkan derajat, ya, keliru, ya. Keduanya adalah wahyu dan Al-Quran adalah kalamullah, ya, bi alfadhihi wa hurufihi, ya. Namun maksudnya adalah bahwa Al-Quran membutuhkan sunnah untuk
dijelaskan. Ya. Jadi beliau ketika menulis tentang itu ya, ditentang oleh ya, beberapa pemikir seakan-akan dari kalimat tersebut ya, membandingkan tidak. Maksudnya adalah ya, memang Al-Quran banyak yang mujmal atau mutlak misalnya ya, dan dari situlah timbul syubhat dari orang-orang yang sengaja ya, ingin melontarkannya ya. Maka itu semuanya tertolak dengan adanya tafasil atau perincian-perincian dari yang mutlak dan mujmal yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, dalam kitab beliau Dar'u Ta'arud al-Aql wa Naql, la budda an yakuna al-mahrus huwa nafsu ma thabata 'ani Rasuli alaihi salatu wassalam annahu akhbara bihi li ummati. Ya. Bahwa yang dijaga itu pertama adalah ya, yang benar-benar thubut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya sunnah yang merupakan wahyu yang bisa menjelaskan Al-Quran ya, adalah yang benar-benar thubut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma idza kana al-mahrus fihi ma yuwafiqu khabar Rasul wa fihi ma yukhalifu kana tamyizu qabla hirasatihi aula min adz-dzabbi amma yunaqidu khabar ar-Rasul. Ya. Adapun ya masih ada ya, yang tercampur di dalam hal ini, maka yang lebih penting adalah sebelum berbicara tentang adzabbu amma yunaqidu khabar Rasul, membela khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah tamyiz dulu, membedakan mana yang benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ikhwah yang dirahmati Allah, di dalam menghadapi syubhat ini manusia terbagi menjadi paling tidak 3 kategori. Ya. Syubhat jelas ada. Ya. Dan besar kecilnya syubhat juga berbeda-beda ya. Tapi secara umum ya, yang namanya syubhat itu adalah pemikiran yang rancu yang berbahaya ya. Yang kalau kita tidak kuat ya mungkin akan ikut terseret. Karenanya ya, umat terbagi menjadi 3 golongan di dalam menghadapi syubhat. Yang pertama adalah tingkat orang-orang awam dan pemula di dalam menuntut ilmu. Ya. Seperti kita misalnya awal-awal menuntut ilmu, belum memiliki fondasi yang kuat di dalam agama Allah. Alhamdulillah Allah berikan pengertian tentang manhaj, tentang metode salafus saleh. Ya. Namun apakah sudah cukup kuat ya, ya tergantung kepada penguasaan, tergantung kepada ya, fikih yang Allah berikan kepada kita, pemahaman kita ya. Secara umum apabila termasuk tingkat orang awam dan pemula ya, maka golongan yang seperti ini ya, yang lebih baik adalah dijauhkan dari syubhat supaya ada tasfiyah wa tarbiyah, dilindungi dari syubhat. Maka kewajiban mereka
Kalau ini tertuju kepada kita, ya berarti ya kewajibannya adalah banyak-banyak ya talabul ilm. Ya. Kita tahu banyak syubhat, ya. Tetapi kita tidak kuat untuk menolak syubhat tersebut. Ketika kita mendengar, justru kita terpengaruh dengan syubhat tersebut. Ya. Seandainya belum terpengaruh pun belum tentu tahu jawabannya. Ya. Seandainya tahu, belum tentu kalau dalam diskusi kemudian dia akan kokoh mempertahankan keyakinannya. Ya, belum tentu. Maka golongan awam, ya, al-mubtadi'in fit talab, orang yang pemula di dalam menuntut ilmu, hendaknya pertama dijauhkan dari syubhat, ya, dan yang kedua difokuskan di dalam mempelajari ilmu. Ya. Golongan yang kedua, tingkat yang kedua adalah mereka yang mustawa di dalam talab sudah mutawassit, ya, sudah pertengahan, ya. Dasar-dasar akidahnya sudah benar, ya. Usul manhaj sudah benar, ya. Fondasinya sudah terlihat, ya, lebih kokoh dari yang pertama, ya. Maka yang seperti ini adalah mereka yang diberikan motivasi untuk detail terhadap dalil-dalil. Ya. Makanya di dalam fikih juga ada marhalah tadqiq namanya. Ya. Bukan yang pertama, tetapi sudah merambah kepada ma'rifatu al-adillah, bahkan munaqashah al-ulama, ya. Maka mereka ini dimotivasi untuk menambah ketelitian di dalam masalah talab, ya. Istilahnya, ya, kalau kutub sudah sampai kepada syuruhat, ya, dan syarah pun bermacam-macam tingkatnya, ya. Ada syarah yang mubassat, ya. Ada syarah yang mutawwal, ya, yang panjang, ya. Adapun mereka, golongan yang ketiga adalah al-ulama ar-rabbaniyun, ya, para pembela sunnah, adzabina ani sunnah, ya. Maka mereka inilah yang membantah subhat-subhat tersebut. Ini membela kebenaran, menjelaskan kepada umat, ya. Dan memang ada syurut, ya, untuk membantah syubhat. Itu para ulama menjelaskan adanya syurut, syarat-syarat, ya. Tidak setiap orang begitu ada subhat dia kemudian membantah. Kalau tidak kuat, ya, nanti dikhawatirkan justru akan berdampak negatif, baik kepada dirinya atau bahkan kepada ad-din, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal wajib 'alal 'alimin an la yaqulu illa min haitsu alimu wa qad takallama fil ilmi law amsaka an ba'di ma takallama fihi minhu lakana al imsaku aula bihi wa aqrabu minas salamah lahu insyaallah. Dalam kitab Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang wajib bagi al-alimin, bagi orang-orang yang punya ilmu, untuk tidak berkata melainkan sesuai dengan apa yang mereka katakan, mereka ketahui, ya, sesuai dengan kadar ilmu mereka, ya. Bisa jadi
seorang berbicara di dalam masalah ilmu, kalau seandainya dia memilih untuk tidak berbicara, maka al-imsak, menahan diri untuk tidak berbicara itu ternyata lebih utama bagi dirinya, aula bihi wa aqrab minas salamah, dan lebih dekat ya untuk selamat ya, insyaallah ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam menolak syubhat ya, ada yang terkait dengan syarat ilmu secara umum ya, yakni pengetahuan yang benar tentang Islam ya, dan sumbernya ya. Malah ngantuk Pak Joko ya. Jadi syarat ya, ilmu bisa hilang itu nanti. Yang kedua adalah syarat ilmu yang terkait dengan bab yang dibicarakan secara khusus atau masalah ya, kadang-kadang orang mutakhassis dalam satu hal saja ya, tapi dia kalau berbicara tentang yang lainnya ya, tidak menguasai ya. Maka dilihat kadarnya, apakah cukup ya takhusus dia di dalam perkara yang akan dibicarakan atau tidak ya. Baik itu kaitannya dengan akidah. Orang berbicara akidah juga terkadang tidak semua bab akidah dia kuasai ya. Akidah sangat luas ya. Mungkin dia menguasai dalam masalah al-wala wal bara, tidak menguasai dalam masalah al-asma wa sifat misalnya ya, secara tafasil ya. Karena syarat yang kedua ini adalah syarat ilmu yang khusus ya. Baik akidah ataupun fiqhiyah ya, fikih misalnya ya, ataupun hadis misalnya ya. Ini masalah khasah ya. Masalah hadis juga ada yang umum-umum saja ya. Ada yang mungkin sudah khusus berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil lebih rinci ya. Ada mungkin malah berkaitan dengan ilal al-hadis ya, lebih rinci juga ya. Ya. Bagaimana akan menolak syubhat tentang bab yang khusus kalau pengetahuan orang yang akan melakukannya hanya terkait dengan bab yang umum ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah mengetahui mujmal cara iqamatul hujjah dan uslub berdebat. Kadang-kadang orang membawa kebenaran tetapi tidak baik di dalam menyampaikan ya. Bahkan tidak siap untuk menerima kritikan, sehingga dia tidak dianggap sebagai ahlan, sebagai orang yang memenuhi syarat untuk dar'us syubhat misalnya, kalau secara langsung misalnya ya. Dan yang keempat ya, adalah pengetahuan yang cukup ya, khususnya dalam masalah syariah. Apabila pembicaraannya dalam pembicaraan syariah, yaitu cukup tentang mazahib, tentang madhab dan maqasid ilmu, maqasid syariah.
Para ulama ada juga yang menyebutkan setelah itu adalah kemampuan-kemampuan yang terkait dengan pribadinya, ya. Pemahamannya yang cepat misalnya, ya. Kemudian kecerdasannya untuk memahami masalah, ya. Memahami konsekuensi dari hukum, dampak-dampak, ya, yang mungkin akan timbul dari masalah yang dibicarakan, ya. Nah, syarat-syarat itu dibahas oleh para ulama, ya. Makanya benar, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan banyak, ya, cerita juga, ya, orang-orang yang dahulunya dikategorikan sebagai orang alim, ya, akan tapi kemudian berubah menjadi ahlul bid'ah, atau bahkan, ya, waliyadzubillah, ya, keluar dari, ya, agama Allah, ya, syubhat, ya. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fal wajib 'alal 'alimin an la yaqulu illa min haitsu alimu, wa qad taqallama fil ilmi man law amsaka an ba'di ma takallama fihi minhu lakana al-imsak aula bihi wa aqrab min as-salam lahu insyaallah, ya. Kita lanjut kepada nas di dalam bab daf'us syubhat bis sunnah. Fihi masail. Al-ula fil ayati, pada ayat 33 surat Al-Furqan, anna fil kitabi was sunnah, bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kan disebutkan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Al-haq dan ahsana tafsira masuk di dalamnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fil ayati, maka pada ayat tersebut ada pengertian bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah Nabi raddun ala kulli subhatin wa dhalalah. Ada bantahan dari setiap subhat dan setiap kesesatan. Makanya tadi dikatakan oleh Ibn al-Arabi bahwa yang dihadapi Nabi itu sudah sedemikian rupa, ya, ala ikhtilafi asnafihim, ya. Dan Nabi menjawab dengan wahyu, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, ya. Baik. As-tsaniyah, yang kedua, anna sunnata tubayyinul Qur'ana wa tuwaddihu ma'nah wa tadfa'u syubhata man istadalla bi'umumihi aw mutlaqihi ala batil. Bahwa sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, ya. Seperti tadi kita sebutkan, ya, tentang pentingnya penjelasan Al-Quran dengan sunnah Nabi, menjelaskan maknanya dan menolak setiap subhat dari orang yang melakukannya dengan mengambil keumuman makna Al-Quran misalnya, atau ayat Al-Quran misalnya, atau kemutlakan, yakni semacam umum, ya, yang ada di dalam Al-Quran, ya, untuk kemudian digunakan dengan umumul Quran atau mutlakul Quran itu untuk apa? Mendukung al-batil, ya, kebatilan. Misalnya
Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam surat tentang pengharaman, surat Al-Maidah ayat 3 tentang pengharaman makanan. Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi dan segala yang disembelih selain dengan nama Allah Ta'ala. Ya. Nah, apakah hal tersebut tidak ada penjelasan tambahan? Sudah begitu saja? Ternyata kita dapatkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala uhillat lakum maitatan wa daman fa ammal maitatan fal hutu wal jaradu wa amma daman al qabid wat hal. Ya. Jadi dihalalkan bagi kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, ya. Darah, hati dan limpa, ya. Jadi bagaimana keterkaitan Al-Quran? Misalnya ada ayat-ayat yang umum atau mutlak misalnya, ya. Demikian pula misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukuman potong tangan, was-sariqu was-sariqatu, ya, faqata'u aydiyahuma, ya. Pengertian tangan, dari mana tangan itu, ya? Dari lengan atau dari siku atau dari pergelangan tangan, ya. Masih bisa saja orang berdebat di situ, ya. Seandainya pun kembali ke lughah bahasa Arab, orang masih bisa memperdebatkan, ya. Tapi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bahwasanya yang dimaksudkan dengan tangan adalah telapak tangan, ya, yang dimulai dengan ras di sini, ya. Ya. Dengan demikian tidak ada hal yang subhat, ya, karena sudah dijelaskan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika ada orang-orang yang berdalih dengan Al-Quran dan mencukupkan, ya, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya dia tidak mengikuti Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seperti seorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang wanita, ya, saya enggak mendapatkan hukum itu di dalam Al-Quran, ya. Maka kata beliau, kalau engkau benar-benar baca, engkau akan dapatkan. Di antaranya adalah ayat umum yang menjelaskan bahwasanya apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga merupakan hukum. Al-mas'alah ats-tsalitsah al-hirsu 'ala sunnah wa anna biha yahsulu al-huda wa yatahaqqaq al-yaqinu wa tandafi'u asy-syubuhat. Al-hirsu 'ala sunnah, di sini ada anjuran untuk semangat di dalam mengikuti sunnah, yakni taba'an lil Quran, ya. Wa anna biha yahsulul huda, dan dengan mengikuti sunnah itu yahsulu al huda waqtamal, ya, sempurna.
Ya. Wa yatahaqqaq al-yakin, dan kemudian terwujud al-yakin, yakni keyakinan. Jadi orang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar ayat-ayat Al-Quran, dan ternyata ketika terjawab di dalam sunnah maka hasala al-yakin, yatahaqqaq al-yakin. Wa tandafi'u syubhat, dan kemudian subhat-subhat menjadi tertolak. Ya. Ikhwah yang dirahmati Allah, jadi bab ini adalah bab yang menjelaskan pentingnya daf'u syubhat yang mungkin ya, didapatkan baik dari a'da'il Islam ataupun dari umat Islam yang tidak memahami, sehingga ya, terjadilah kerancuan di dalam berpikir, seperti kita pernah contohkan kerancuan yang terjadi pada orang-orang Khawarij ya. Bahkan seperti kita ulang tadi perkataan Ibnu Arabi ya, apa yang dipahami oleh orang Khawarij sendiri, seandainya dipahami dengan Al-Quran secara menyeluruh ya, akan terselesaikan ya. Apalagi kemudian rincian-rincian yang diperkuat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk yang pertama adalah memulai dengan Al-Quran, bahkan seluruhnya ya. Karena ketika ulama misalnya ditanya tentang ayatul ahkam ya, maka sebagian mereka mengatakan bahwasanya tidak cukup ya, hanya menguasai sekian ratus ayatul ahkam untuk mengetahui syariat ya. Bahkan memang seluruh ayat Al-Quranul Karim, mungkin di antara ayat-ayat yang sering berhubungan ya, dengan hukum-hukum ada beberapa ayat ya. Tetapi bukan berarti ayat-ayat yang dikatakan bukan termasuk ayatul ahkam ya, tidak terkait ya. Kemudian yang kedua ya, adalah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan kenapa pula yang sahih? Tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, rahimahullahu ta'ala ya. Jadi sebelum pekerjaan menjaga sunnah ya, pekerjaan yang pertama adalah memisahkan mana sunnah yang sahihah dan yang tidak sahihah ya. Bahkan mendapatkan sunnah-sunnah yang tidak sahihah adalah bagian dari memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Demikian ikhwah yang dirahmati Allah ya, satu bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini cukup. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.